Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Erni Marlinda, UPTD SDN 04 Berbunong, CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah saya. Assalamualaikum Bapak, selamat siang Pak. Maaf saya telah mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Erni Marlinda, alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini Bapak ada dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan Ibu bagaimana? Ya baik juga Pak. Syukur alhamdulillah. Sebelum kita memulai wawancara Pak, silakan Bapak perkenalkan dirinya dulu. Baik Bu Erni Marlinda. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami di sini. Nama yaitu Syafrisman, SPDSD NIP 1168 11 20, kemudian 1992 10 1 Bapak, saya sendiri sudah bertugas di sini lebih kurang 1,5 tahun kebelakangan, yaitunya dengan SK November 2022. Barangkali itu sekedar perkenalan diri dari kami. Kami pulangkan pada Ibu. Iya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik Bu, insya Allah di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan daripada Ibu. Tentu saja kemampuan kami barangkali terbatas, jadi bagaimana baiknya nanti kami juga perlu berkolaborasi dengan Ibu sendiri. Semoga nanti apa yang kami sampaikan kalau ada perlu tambahannya, silakan nanti juga kami mohon kepada Ibu. Iya Pak. Di sini kami akan menjawab. Yang pertama, cara kami mengidentifikasi kasus-kasus dilematika atau kebujukan moral. Menurut hemat kami, ada 2 kasus-kasus yang sering terjadi di suatu sekolah atau suatu lembaga. Yang pertama yaitu yang tergolong pada dilematika, yang kedua tergolong pada bujukan moral. Menurut kami, kalau kasus-kasus yang merupakan dilematika ini adalah kasus-kasus yang terjadi kalau pelanggarannya yang merupakan yang sudah ada, yaitunya sudah ada aturan tertentunya. Itu yang dilematika menurut pendapat kami. Jadi sudah ada ini yang benarnya, ini yang salahnya. Artinya sudah ada undang-undang tertentu yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah bujukan moral. Bujukan moral ini di sini kami itunya tentang bujukan moral ini kami berpendapat di sini adalah sesuatu hal atau kasus-kasus yang terjadi di suatu lingkungan lembaga atau masyarakat atau sekolah kami sendiri, bahwa bujukan moral ini adalah bukan kasus-kasus yang antara 2 buah kasus ada benar kedua-duanya. Jadi kedua-duanya adalah ada unsur benarnya. Jadi disinilah yang merupakan kasus yang bisa yang agak dilema bagi kita untuk penyelesaiannya. Itu menurut pendapat kami. Bagaimana baiknya
kami serahkan pada Ibu nanti. Ya Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambil keputusan di sekolah Bapak? Ibu terutama untuk khusus kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ya Pak ya? Ya. Itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengantisipasi supaya tidak antara kedua belah pihak itu aman gitu maksudnya Pak? Ya, baik Ibu. Tentang barangkali kasus-kasus yang aku tanyakan sebentar ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan bujukan moral, di mana keduanya ada nilai kebenarannya. Antara satu pihak yang satu dengan pihak lain adalah ada nilai kebenarannya. Jadi maka kami di sini akan mencoba untuk dalam pengambilan keputusan tentang kasus bujukan moral ini. Yaitunya kami akan berusaha mengkaji sebaik-baiknya. Mana baik dan buruknya dari kedua hal tersebut. Tentang kasus-kasus tersebut. Jadi kami kaji sedalam-dalamnya baik dan buruknya kasus-kasus tersebut. Itu barangkali bagi kami cara dalam pengambilan keputusan. Ya Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Selama ini barangkali yang sudah kami coba melakukannya, yaitunya yang pertama, kalau terjadi satu kasus-kasus atau masalah di sekolah, maka kami yang pertama tentu saja kami memahami dulu bagaimana kasus itu yang sebenarnya. Mana tahu nanti kasus-kasus itu ada yang hoax dan sebagainya. Jadi kami memahami dulu apakah benar kasus ini atau bagaimana. Yang kedua, kami tentu saja mengidentifikasi dulu apa permasalahan terjadinya kasus-kasus tersebut. Dan selanjutnya setelah kami identifikasi, kami berusaha tentu saja di sekolah ini, yang di suatu sekolah atau suatu lembaga itu bukan tanggung jawab per sekolah saja. Suatu sekolah akan berjalan dengan baik apabila dalam suatu sekolah itu terjadi hubungan kolaborasi. Yang pertama antara kepala sekolah dengan seluruh majelis guru dan juga termasuk komite sekolahnya. Jadi kami di sini tentu saja mengajak berdiskusi kepada teman-teman yang dianggap dapat memberikan solusi tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, setelah itu tentu saja kami dengan beberapa pertimbangan kami akan mencoba mengambil keputusan itu dengan secara bijak dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut hemat kami, apa yang telah kami lakukan yang paling efektif bagi kami yaitunya tentu saja sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, yang paling efektifnya itunya berkolaborasi dengan teman-teman, dengan ASN, dengan warga sekolah lainnya, berbagi pengalaman dengan teman-teman, berbagi serta berdiskusi dengan teman-teman di sekolah, juga termasuk komite sekolah. Itu Bapak, itulah kabar dari. Selama ini kan banyak kejadian, jadi apa yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan seperti kasus dilema etika itu Pak? Baiklah Ibu. Selama ini yang kami lakukan yang menjadi tantangan bagi kami yaitunya kami sangat takut sekali apabila suatu keputusan yang diambil itu akan berakibat kurang memuaskan salah satu pihak. Jadi tantangan bagi kami adalah kami khawatir sekali kami seakan-akan
keputusan, jangan-jangan nanti keputusan yang diambil itu menunjukkan keberpihakan pada salah satu pihak. Nah, tetapi selama ini kami akan berusaha mengambil keputusan itu dengan seadil-adilnya. Nah, itu barangkali. Iya Pak, berarti kita mempertimbangkan untuk mempertimbangkan kedua belah pihak agar tidak ada pihak satu yang merasa dirugikan, pihak satu yang merasa dimenangkan. Ya Pak, itu merupakan yang sangat berat mengambil keputusannya. Iya begitu Bu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika kejadian itu terjadi? Baik Ibu, untuk penyelesaian kasus-kasus baik itu dilematika atau bujukan moral di sekolah kita, tentu saja Ibu, kita tidak bisa menyelesaikan saat itu sekalian secara langsung. Secara langsung. Kenapa demikian? Karena kita butuh. Nah, yang pertama, karena kita itu memiliki prosedur dalam pelaksanaannya. Nah, kalau kita langsung waktu itu, tentu saja kita belum lagi bisa semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan. Kenapa demikian? Yang pertama, kita belum tahu lagi apa kasus sebenarnya, apa sebabnya, bagaimana nanti pemecahannya yang sebaik-baiknya, dan lain-lain. Jadi yang prosedur-prosedur yang kami lakukan, yang pertama, tentu saja kami selaku pimpinan, tentu saja kami adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak sempurna. Tentu saja kami melakukan perlindungan diri dulu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi dulu beberapa hal yang terjadi itu. Apakah itu merupakan fakta ataupun bukan fakta. Nah, apakah benar terjadi atau bagaimananya. Kemudian, tentu saja ditentukan pula dulu apa sebab terjadinya. Nah, dan bagaimana seharusnya dalam pelaksanaan penyelesaiannya. Nah, itu barangkali salah satu prosedur yang kami lakukan. Kemudian setelah itu kami mencoba membuat beberapa pilihan. Nah, pilihan yaitunya tentang bagaimana penyelesaian yang sebaik-baiknya. Salah satu pilihan itu adalah mendiskusikan dengan seseorang atau orang lain atau seluruh majelis guru kita yang ada di sekolah. Tentu saja kasus di sekolah, tentu saja kami terlebih dahulu menyelesaikannya secara internal di sekolah. Tapi kalau kasusnya sudah meluas nanti, tentu saja perlu kami bantuan dari komite dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu barulah kami membuat keputusan. Maksudnya panjang, tidak bisa kalau seandainya kejadian itu terjadi sekarang tidak bisa diselesaikan sekarang. Kita merenung dulu mana yang lebih baik jalannya Pak. Iya Bu. Tujuan kita agar jangan terjadi keberpihakan pada salah satu pihak. Gitu. Nah, Pak, selanjutnya pertanyaannya Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus ini? Faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi Bu. Yang pertama tentu saja kita mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian memikirkan apa sebabnya, serta apa risikonya masing-masing, pilihan yang akan kita pilih. Jadi intinya adalah hal itu dengan adanya struktur dalam pemecahan masalah itu, langkah-langkah dalam pemecahan masalah itu, hal itulah yang sangat membantu sekali bagi kami dalam penyelesaian keputusan ini. Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini? Dalam pengambilan keputusan dan permasalahan dilema etika ini, yaitunya tentu saja kami akan memilih dan memilah apa nilai-nilai kebajikan dan
apa pula nilai-nilai dan manfaat kemudaratannya. Jadi di sini dalam pengambilan keputusan ini tentu saja kami akan mempertimbangkan bahwa nilai-nilai kebajikannya tentu harus lebih banyak daripada nilai kemudaratannya. Kalau perlu nilai kemudaratan itu sangat sedikit sekali, sehingga segala pihak akan dapat menerima dengan benar, dengan lapang dada. Sehingga keputusan itu bukan kami saja yang menganggap itu merupakan keputusan yang terbaik, tetapi juga pihak-pihak lain juga mengakui bahwa itu adalah merupakan keputusan yang terbaik yang kami lakukan. Demikian Bu. Iya, Pak. Penjelasan Bapak sudah panjang lebar. Jadi saya bisa memahami apa yang bisa Bapak ambil, yang Bapak jelaskan. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian insya Allah akan saya terapkan sebagai guru dalam mengambil keputusan dalam memimpin pembelajaran. Saya sudah dibekali oleh Bapak dan saya juga sudah belajar di program guru penggerak. Terima kasih sekali lagi Pak, mohon izin untuk dokumentasikan, untuk didokumentasikan. Ya. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Baiklah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ke depan Ibu juga dapat membantu kami dalam penyelesaian masalah dilematika berikutnya. Insya Allah Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Erni Marlinda dari UPTD SDN 04 CGP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang Kota akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, sehat. Sebelum kita wawancara, silakan perkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya Rizal SPD dari Kepala Sekolah UPTD 02 Darulunga. Ya. Begini Pak, saya akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bimbingan moral di sekolah Bapak? Terima kasih, Den. Jadi kita sebagai kepala sekolah tentu setiap sekolah mempunyai masalah yang berbeda-beda. Tapi di dalam kasus dilema etika itu terjadi di sekolah, tentu kita perlu mengidentifikasi bagaimana masalah ini benar atau salahnya, dan atau benar sama benar, tetapi itu harus kita pertimbangkan di dalam dilema etika. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika tentu kita lihat dari segi hukumnya atau dari segi perundang-undangan. Ya Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Pak? Ya, Ibu, dimanapun sekolahnya pasti ada ini kasus-kasus dilema etika. Yang maksudnya kadang masalah ini benar sama benar. Jadi dalam hal ini kita yang biasa mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini, kita harus fokus kepada kepentingan murid dan nilai-nilai kebaikan, dan juga harus bisa kita pertanggungjawabkan. Iya Pak. Kalau menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini?
Yang biasa di sekolah kami di SD 02 2006, langkah-langkah yang sering atau yang diambil atau tindak lanjut yang kami ambil, yaitu di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mencari dulu apa sebab atau sebab musabab dari informasi kasus dilema etika. Kemudian kita mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat di sekolah, contohnya murid, keluarga besar, satuan pendidikan, termasuk juga wali murid ataupun masyarakat. Ketiga, kita lihat dulu kepentingan-kepentingan yang ada di dalam kasus tersebut. Kemudian kita mengidentifikasi dari berbagai sisi, utamanya sisi hukumnya, peraturan sekolah, ataupun pandangan masyarakat, kemudian bagaimana moral kode etik sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Kemudian kita setelah mengidentifikasi, kita berkolaborasi kepada seluruh masyarakat atau keluarga besar daripada satuan pendidikan. Dan terakhir kita lakukan refleksi bagaimana nanti masalah ini selesai, kita bicarakan atau kita diskusikan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Berarti kita harus mempunyai pilah-pilahnya. Betul. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Kalau penyelesaian yang efektif yang pernah saya lakukan di sekolah, itu mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi murid. Walaupun kasus ini benar sama benar, tapi kita cari dulu mana yang paling benar. Jadi dalam hal itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan kalau ada masalah-masalah yang lain juga bisa kita selesaikan secara pendekatan yang namanya pendekatan persuasif, jadi semua pihak. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Setiap ada masalah itu pasti ada tantangan. Contohnya di kasus dilema etika ini, sebab kasusnya benar sama benar, tetapi tantangannya di sini tentu bagi saya sebagai kepala sekolah, tentu membedakan atau menyisihkan daripada dua masalah yang benar sama benar. Di situ permasalahannya, tapi akhirnya kita bisa melihat kebenaran itu yang sebenar-benarnya dan bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang kunci. Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema ini? Apakah Bapak langsung menjawab menyelesaikan ketika kejadian itu terjadi, atau mencari jadwalnya dulu baru diselesaikan? Masalah ini kan tidak direncanakan oleh siswa atau warga sekolah. Kadang masalah ini datangnya tiba-tiba darurat, kadang baru pagi. Kemudian masalah ini bisa kita selesaikan secara secepat mungkin. Yang mana yang bisa kita selesaikan cepat, bisa kita selesaikan dengan cepat. Atau kalau masalahnya agak besar, itu kita musyawarahkan dengan warga sekolah. Tapi yang penting kalau masalah ini lebih cepat, lebih baik, itu prinsip yang harus kita jaga. Dalam hal ini, adakah seseorang atau faktor apa yang selalu mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, itu seperti rekan-rekan sejawat, seperti kepala sekolah yang lain, kemudian ibu bapak di seluruh, termasuk komite. Jadi umumnya
seluruh keluarga besar Satuan Pendidikan itu sangat-sangat membantu saya di dalam pengambilan keputusan suatu masalah. Berarti semua pihak di sekolah itu dilibatkan dalam semua hal ya Pak? Betul sekali. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi keputusan ataupun pembelajaran yang dapat saya ambil di dalam penyelesaian dilema etika itu ada beberapa hal yang bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Nah, jadi dalam hal ini apapun banyaknya masalah, tapi kalau kita kedepankan kolaborasi, gotong royong atau berdiskusi dengan warga satu pendidikan, insya Allah apapun masalah tidak harus bisa kita selesaikan secara baik. Ya Pak, saya juga mengambil hikmah dari perbincangan kita hari ini tentang pengambilan keputusan seorang pembimbing, karena seorang guru merupakan pemimpin pelajaran. Jadi yang Bapak ungkapkan, jadi mudah-mudahan saya jadikan pembelajaran bisa saya terapkan sendiri untuk murid saya. Saya akan masih dalam belajar. Tentu menyelesaikan masalah perlu komunikasi yang baik, perlu menjalin kerjasama dengan pihak terkaitnya Pak. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, karena saya juga menerapkan teori yang saya dapatkan di program Calon Guru Penggerak ini. Nyatanya saya sudah dengar langsung dari Bapak. Jadi Bu Ilin, saya bangga dengan Ibu yang sudah bekerja keras siang malam di dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Angkatan 11 CGT ini. Jadi semua ilmu yang Ibu Ilin dapat itu kita nanti akan bisa berbagi kepada orang lain, dan bisa kita terapkan atau implementasikan di sekolah kita masing-masing. Dan juga saya berdoa mudah-mudahan perjuangan Ibu Ilin ke depan, mudah-mudahan Ibu Ilin lulus dengan yang terbaik atau nilai yang bagus, dan bisa nanti berdampak positif kepada guru atau teman-teman kita yang ada di Satuan Pendidikan Kusampa ini, dan juga kawan-kawan kita di Gugus 1 Bargumong, dan juga bisa kecamatan kabupaten Maupun kota. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Erni Linda dari UPTD SDN 04 Barugumong CGP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Ibu, mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum kita wawancara, Ibu silakan perkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Erlinda Limun. Mulai bertugas di sekolah ini 3 Januari tahun 2020. Sudah 5 tahun Ibu di sini. Baiklah Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu ini? Ya, selama ini Ibu mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Hal yang saya lakukan adalah yang pertama menentukan nilai kebenaran dari setiap peristiwa di sekolah. Yang kedua menentukan orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga mencari fakta-fakta yang terjadi dari berbagai sumber. Selanjutnya menganalisis proses yang terjadi pada kasus tersebut. Ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu?
Biasanya dalam mengambil keputusan pada kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kewajiban. Hal yang biasa saya lakukan adalah menganalisis nilai kebenaran kasus tersebut. Setelah dianalisis, saya lanjutkan dengan menentukan nilai kebenaran yang paling diperlukan dan akan memberikan dampak luas kepada seluruh aspek. Dan selanjutnya membuat keputusan yang bisa mewadahi kedua nilai kebenaran pada kasus tersebut. Ya Bu, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam mengambil keputusan, yang pertama itu mencari penyebab dari kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang keempat, melihat kepentingan-kepentingan yang ada dalam kasus tersebut. Menentukan nilai kebenaran yang terjadi pada kasus tersebut. Mengidentifikasi kasus dari berbagai aspek seperti hukum dan lainnya. Yang keenam, mencari masukan atau refleksi dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, melakukan refleksi. Iya Bu, berarti banyak prosedurnya ya Bu. Dalam hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Biasanya dalam mengambil keputusan pada kasus yang membuat dilema etika, hal yang paling efektif dalam pengambilan tersebut adalah menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Hal ini sebagai sumber dari keputusan yang akan diambil. Nilai kebenaran yang bertentangan akan menjadi poin utama dalam pengambilan keputusan. Kemudian nilai kebenaran tersebut dianalisis sehingga mendapat keadaan yang ideal diharapkan, dan hal ini tentu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Iya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Apa tantangannya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Tantangan terberat dalam mengambil keputusan adalah menentukan nilai kebenaran mana yang harus diutamakan. Sebab dalam keputusan harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan. Iya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Dalam penyelesaian itu biasanya tidak memiliki jadwal, tetapi setiap ada kasus yang muncul baru berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Dalam penyelesaiannya biasanya menggunakan ruangan tertentu yang akan membuat pihak yang terlibat menjadi nyaman dan dapat mengungkapkan permasalahan yang ada dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Biasanya dalam pengambilan penyelesaian kasus di sekolah banyak faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Di antaranya, seluruh warga sekolah selalu berpikir positif. Selanjutnya, seluruh warga sekolah memiliki komitmen untuk maju bersama. Dan seluruh warga sekolah menganggap sekolah sebagai rumah kedua atau ada perasaan memiliki. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Itu dalam mengambil keputusan harus benar-benar menganalisis kasus yang ada dan menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis serta membuat keputusan yang terbaik. Sebab pada kasus dilema etika, nilai yang dikaji adalah kebenaran. Ya Bu, saya mengambil hikmah dari pembicaraan kita hari ini tentang pengambil keputusan seorang pemimpin. Saya seorang guru ya Bu, karena seorang guru merupakan pemimpin pembelajaran. Jadi saya mudah-mudahan saya jadi pembelajaran dan bisa saya terapkan sendiri untuk murid saya Bu. Terima kasih atas waktu Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya Bu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.